Kalaupun mamanya tadi ini kan belum selesai nih, ada orang yang dia imannya cukup bagus, kemudian amal solehnya bagus. Pada saat dia minta lagi belum dikabulkan, minta lagi belum dikabulkan, minta 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dikabulkan, dia tidak pernah ngeluh dengan belum dikabulkan. Itu para malaikat itu udah tersenyum. Dia tidak mengeluh, dia hanya doa aja. Doa itu diserahin sama Allah. Karena apa? Allah yang maha mengetahui kapan doa itu mau diberikan atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia tahu Allah itu akan memberikan kapan. Jadi dia hanya berdoa aja biasa. Nah, itulah orang yang tawadu, rendah hati. Dia tidak protes kepada Allah Ta'ala. Bukan, beda lagi dengan orang, bedanya apa? Orang yang berdoa sepertinya menyuruh Allah, memaksa Allah untuk memberikan agar doanya dia dikabulkan. Kan beda nih. Nah, orang yang beriman, beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala tahu kalau memang doanya ini dia merasa memang belum dikabulkan. Belum. Doa yang memaksa itu seperti apa contohnya Pak Ustaz? Doa yang memaksa kepada Allah Ta'ala itu umpamanya, ya Allah kabulkan doaku, aku pengen ini, nanti aku sedekah, itu kan memaksa. Ada barternya. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, tapi dia membohongi Allah, dia akan bersedekah gitu. Kan lucu itu ya. Ada umpamanya dia memaksa Allah dengan membaca bacaan tertentu yang diyakini itu bisa menjadikan goalnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu memaksa juga sama. Jadi kan dia tidak mengukur dari imannya dan amal solehnya, tidak diukur dari situ. Nah, sekarang Pak Ustaz di media sosial terutama ya Pak Ustaz, banyak banget ulama-ulama tuh yang kita nggak usah sebut ya, tapi rata-rata nih aku masih scroll banyak gitu ya tentang ceramah-ceramah bahwa kamu mau kaya, kamu mau diangkat derajat sama Allah, kamu mau ini, jadi baca zikir ini, baca doa ini, maka kamu pasti akan jadi kaya, maka kamu pasti akan ya dengan zikir ini, itu seperti apa? Ada kata pasti lagi Pak Ustaz. Kalau ada kalimat pasti yang diucapkan oleh orang tersebut, berarti dia menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Dia tahu kapan rezekinya datang. Dia tahu persis, termasuk tahu macam-macam. Nah, kalau saya nggak komen yang seperti itu, tapi cobalah sendiri, bisa nggak? Kan gitu satu. Yang kedua adalah, ini gambaran yang paling mudah aja lah ya. Iya. Yang namanya orang berdoa kan, dia biasanya bilang pasti dikabulkan. Banyak kok teman-teman pendakwah itu yang dia sakit, pasti doa mohon diberi kesembuhan. Tapi malah banyak yang meninggal. Nah ya. Dari mana coba? Kenapa dia meninggal? Padahal masih muda, masih umur sekitar 40-an tahun, masih. Yang kelihatannya soleh di mata manusia ada. Dan dia yang katanya pasti bisa, pasti dikabulkan. Sering ngomong seperti itu, saya sering mendengar. Tetapi dia sendiri meninggal. Dari mana? Itu kenapa Pak Ustaz? Nah, bukan kenapa, karena beliau nggak paham mengukurnya. Kalau beliau itu sudah bercerita, pasti itu dia bermain dirinya Tuhan. Yang pasti itu hanya milik Allah sebenarnya. Kalau kita manusia nggak pasti, nggak pernah pasti. Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Namanya orang menikah, ya kan? Orang menikah mamanya. Dia itu maharnya dibacakan surat Ar-Rahman aja bisa cerai dia. Iya. Benar. Lah kenapa? Lah baca kok surat Ar-Rahman malah nakutin. Surat Ar-Rahman itu kan surat untuk kita-kita yang sering berdusta. Lah emang kalau kita baca itu tahu nggak kita itu termasuk berdusta atau apa enggak, itu tahu nggak sebenarnya? Kalau menurut saya seperti saya tuh baca surat Ar-Rahman tuh takut, malah nangis. Kesannya saya yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta. Lah kok dipakai untuk apa maharnya itu? Ya kenapa itu bisa? Ya karena memang seperti itu. Walaupun boleh mahar surat dalam Quran, oh boleh, insya Allah boleh.
Tetapi kenapa dia seperti itu? Ya karena ya bisa aja memang mau jago-jagoan aja. Biar kelihatannya Islami, walaupun boleh silahkan. Kecuali kalau memang dia laki-laki yang dia tidak punya harta sama sekali, Nah, bolehlah saya tunduk, insya Allah saya akan tunduk, saya akan mendengarkan beneran. Tapi kalau dia sendiri itu harta punya, mau apa terusan? Kenyataannya juga pisah, dan banyak yang seperti itu. Teman saya aja nikah di pada saat umroh di depan Ka'bah ya pisah 3 bulan. Udah 3 bulan bisa? Iya 3 bulan pisah langsung. Astagfirullahaladzim. Mau apa? Ya nikahin orang Arab sendiri. Nggak bisa kita yakini bahwa dengan nikah di depan Ka'bah itu langgeng. Nggak bisa. Siapa yang bilang langgeng? Betul. Yang pasti itu milik Allah. Yang bilang langgeng itu kan otaknya manusia itu sendiri. Yang bilang pasti itu kan otaknya dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia bilang pasti itu dia bisa aja tahu, malah matinya dia tahu nanti. Nggak ada yang bisa pasti. Mungkin dia ini kali Pak Ustadz, sesuai pengalaman dia melakukan itu, tiba-tiba doanya dikabul gitu. Boleh pengalaman, tapi saya akan cerita. Di titik pengalaman itu yang dia ceritakan apa? Allah Maha Pengasih atau sebenarnya dia itu diberikan istijraj oleh Allah Ta'ala. Nggak akan tahu setelah dia itu diberikan oleh Allah Ta'ala, doanya dikabulkan, walaupun dia itu seorang pendakwah, dikabulkan, kemudian dia ngomong ngalor ngidul ngamul, itu kan ujub riak sudah muncul. Dari mana? Waduh. Itu dia sudah kecentang sama hati terus menerus akhirnya. Yang dia omongkan bukan tawaduknya dia kepada Allah Ta'ala, tetapi malah ujubnya dimuncul, nih aku baca ini, nih aku baca ini, baca, dibaca ini ya belum ada yang dikabulkan, belum tentu kok. Berarti pada dasarnya memang ketika memang Allah mengabulkan itu, kita justru harus waspada ya Pak Ustadz ya. Dalam arti, ya Allah, seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, berarti kita bersyukur, kemudian setelah bersyukur, berdoa bahwa ya Allah, ini adalah bonus. Karena dari ayat yang tadi Pak Ustadz, Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi ketika orang itu dikabulkan, ada itu seperti menjadi tolak ukur. Wah, kayaknya iman naik nih, gitu Pak Ustadz. Kayaknya iman udah mulai bagus nih. Terus, nah itu kan sudah ada prasangka, ada ujub sendiri sebenarnya. padahal iman kita juga nggak tahu ya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan orang berdoa kan ada ini dalam beberapa hadis kan, orang yang Allah kabul itu doanya pada saat orang itu berpuasa, karena mungkin dia dalam keadaan suci atau Allah alam ya Pak Ustadz. Tapi saya pernah dengar katanya orang yang berpuasa itu doanya senantiasa Allah kabul gitu. Makanya banyak kan di bulan Ramadan itu kita melihat rezeki-rezeki orang tuh pada saat bulan Ramadan itu kan yang tadinya nggak ada, yang biasa-biasa saja jadi bagus, jadi banyak gitu. Apakah itu salah satu bentuk dari doa mereka yang orang-orang yang berpuasa atau gimana? Yang dimudahkan untuk terkabul gitu Pak Ustadz. Iya, sebenarnya bisa seperti itu. Intinya itu sebenarnya begini loh. Doa orang berpuasa itu orangnya berpuasa nih. Puasanya harus niatnya lillahi ta'ala. Kemudian pada saat dia berdoa, dan yang harus diingat itu doanya walaupun itu untuk dunia, tetapi untuk meningkatkan akhiratnya, untuk meningkatkan imannya, untuk meningkatkan amal solehnya, kan harusnya seperti itu. Tapi kalau dia itu berpuasa, di mana puasanya itu untuk menjadikan doa dia terkabul dan urusannya dunia, bisa nggak kira-kira berpikir? Bisa nggak kira-kira itu puasanya bisa masuk besok itu menjadi amal soleh di akhirat atau pahala besok apa enggak? Atau memang hanya dipergunakan untuk di dunianya karena memang dia hanya meminta dunianya. Padahal kalau memang seorang meminta dunianya, bisa aja diberikan oleh Allah Ta'ala sebagian di dunia, tapi nanti di akhirat dimasukkan neraka. Itu jelas kok ayatnya. Nah, orang belum paham bahwa kalau dia minta dunia itu harusnya untuk meningkatkan imannya kepada
kepada Allah Ta'ala. Iya. Ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Nah, kan rata-rata manusia itu berdoa kan untuk dunianya aja. Nggak usah yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Lah yang orang-orang yang non-muslim itu berdoa, nggak berdoa aja ya kaya banyak. Kan harus berpikir begitu. Nah, itu berpikir begitu. Itu orang itu kaya, orang kaya, ini kaya. Dia tanya muslim enggak? Enggak. Ya, yang muslim ada. Tapi dilihat aja sehari-hari. Kalau dia memang mencerminkan dirinya seorang yang iman kepada Allah Ta'ala kuat, bisa dilihat kok. Kalau dia memang tidak begitu kuat, tetapi dia itu hartanya dilimpahkan, ya bisa aja itu istijrat. Enggak perlu kita itu menginginkan hal-hal seperti itu. Berarti ketika pun dikabulkan, iya, intinya gini ya Pak Ustadz, kalau saya dengar dari Pak Ustadz tadi itu semuanya itu ujian ya. Iya, dikabulkannya doa itu ya ujian. Mau apa habis itu? Mau apa habis itu? Mau jadi sombong, mau jadi ujub, atau mau jadi lebih bertawadu lagi, bahwa ini adalah kasih sayangnya Allah begitu. Iya. Bukan dari keimanan saya, karena kita juga nggak pernah tahu keimanan itu sejauh mana. Memang, makanya yang harus kita lihat itu. Jadi kalau Allah mau mengabulkan doa orang yang beriman, beramal soleh, ini beda, doanya beda nih. Biasanya orang yang bertakwa kepada Allah itu malah tahu dia nggak meminta dunianya malahan. Iya. Yang dia mohonkan itu malah akhiratnya semua. Kenapa dia tahu? Dia nggak meminta dunia. Karena dia tahu Allah itu yang maha mengatur rezeki. Dan dia cari akhiratnya beneran. Akhirat itu gimana? Bukan hanya sholat aja, bukan hanya baca Quran, bukan. Akhirat itu adalah di mana orang tersebut menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia, semuanya didasarkan lillahi ta'ala. Didasarkan dengan syariat-syariat Islam. Bekerja, bismillah. Kemudian pada saat bekerja dia berbenturan dengan temennya, ada marah, dia harusnya diuji dengan temennya, marah enggak. Kalau dia tahu ini ujian nih dalam saya bekerja, dia nggak marah, senyum-senyum aja, dikerjain sama temennya. Dan itu kan dalam bekerja kan begitu. Iya kalau cuma temennya, kalau Mas Bobi ketemu dengan artis yang selengean, diuji bagaimana dalam bekerja itu diuji, ya diuji. Mau iseng tanya nomor WA-nya bisa. Orang istrinya juga nggak ikut kan gitu, lo kan bisa aja. Ya kan? Iya, Pak Ustadz. Bisa hanya nulis, kemudian dia ngomong, taruh tulisannya biar dia ambil, nggak tahu dia ninggal nomor teleponnya, bisa aja semuanya. Itu kan ujian. Bisa nggak dia menyelesaikan dengan syariat agama kita? Ya itu ujian. Nah di titik itulah kenapa kamu nggak mau tergoda dengan dia. Dia itu kacau, masalahnya begini-begini. Terus saya nggak mau, kalau memang di dalam frame sih saya biasa aja, memang enjoy, saya disuruh seperti itu. Nanti kalau momennya di luar frame, ya saya berusaha menjaga agar saya tidak hanyut. Itu boleh. Kenapa kamu begitu? Istri saya itu sayang sama saya, karena pernikahan saya itu lillahi ta'ala, saya juga berusaha menjaga. Loh, itu kan jawaban orang yang nunduk. Karena tahu diuji oleh Allah Ta'ala, Mas Bobi umpamanya, di pekerjaan tersebut dengan orang-orang, umpamanya di titik itu ada orang yang memang agak-agak dikit selengean lah gitu ya. Iya. Nah ini kan sama di situ, otak dan hatinya Mas Bobi pada waktu itu mau kepada Allah atau enggak, kan gitu. Walaupun sebenarnya bisa aja waktu itu mau ngapain kan bisa aja. Nah tapi di situ enggak, saya pengen semua yang saya kerjakan hari ini ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya terus lurus saja. Nah itulah mengerjakan kehidupan dunia untuk akhirat. Nah orang itulah yang beriman. Iman kepada Allah Ta'ala. Ingat dia kerja itu memang benar-benar untuk mencari nafkah. Disuruh oleh Allah Ta'ala. Ngerti ayatnya. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Di sini tahu kita memang harus bekerja karena Allah Ta'ala. Karena Allah. Kan begitu. Ujiannya gimana? Nanti ujian